Hey, thank you banget buat semua pendengar setia podcast online seller daily life. Tanpa kalian semua, ya podcast ini mungkin yang denger nol. Tapi buat kalian yang dengerin, gue really appreciate loh. Nah, di episode ini gue mau ceritain ke kalian apa sih yang bisa membuat gua itu rekaman sampai sekarang nih udah episode ke 272. Banyak banget kan. Buat gua sih itu cukup banyak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin di podcast episode ini. Nah, cerita ini bermula dari temen gue. Sebut saja namanya Rio. Dia itu dari awal bikin podcast. Dia bikin rekaman gitu. Dan ada beberapa episode. Mungkin sekitar 2. Jadi dia tuh bikin rekaman, terus gue ngerasa kayak sambil dengerin suara dia, gue kayak ada ya dulu kan gue suka ngobrol sama dia, terus kita suka pergi bareng gitu. Nah belakangan dia itu kerjanya di luar kota, jadi jauh, udah nggak pernah pergi lagi. Nah ketika gue dengerin podcast dia, gue ngerasa kayak aduh ada dia di dekat gue gitu, kayak lagi ngobrol lah, cuman satu arah. Nah dari situ gue juga penasaran, kayaknya gampang nih bikin podcast. Gue bikin episode 1, episode 2, episode 3. Sempet juga gue stop bikin lama gitu, gak upload. Tapi entah kenapa, mungkin lebih ke arah gue mau mendisiplinkan membuat podcast ini menjadi sebuah latihan untuk gue bisa ngomong 1 topik, 2 topik, 3 topik, bahkan ngomong topik apapun tentang online seller, tentang fotografi, tips dan trik kehidupan gue, mental health, peanut, dan apapun, random aja topiknya yang gue bikin kehidupan sehari-hari gue lah istilahnya. Dan gue bisa cerita bebas di podcast ini. Iya, syukur-syukur udah ada yang dengerin sih, lumayan. ada berapa? Kalau detik ini sih udah 6.000 play ya, lumayan kan. Siapa aja yang dengerin gue jujur nggak tahu, karena memang analyticsnya nggak ada yang kasih tahu kalau misalnya ini si Pinat dengerin atau si Boba dengerin gitu. Gue sampai sekarang masih nggak tahu. Jadi tolong banget buat kalian yang dengerin podcast ini, kirim link ke gue lah. Woi, gue dengerin podcast lo gitu. Nah, tips dan triknya adalah, pertama nih, lo harus memprioritaskan waktu untuk membuat rekaman. Itu dia. Karena ya memang gak segampang itu. Contoh nih, gue bikin rekaman ini, gue pakai MacBook, pakai software GarageBand, terus gue buka, terus udah gitu gue pakai sound card, Focusrite, terus dicolok ke mic-nya mesti ada stand mic lagi, pop filter, apa segala macem. Nah, rempong kan? Gue rekam kayak gitu, terus belum gue uploadnya ke Anchor, terus udah gitu Anchor sekarang udah dibeli Spotify. Gue gak bisa ngedit sana, jadi gue mesti edit lagi di GarageBand untuk gue tambahin back sound dan lain-lain. Nah, ribet ya. Jadi ternyata gak segampang itu lo bikin podcast. Nah, hal-hal teknis itu ya gue minimalisasi lah, supaya dulu sih gampang ya, gue cuman pakai headset aja udah jadi gitu. Gue rekam pakai apps aja, cuman kan sekarang udah gak bisa. Jadi gue perlu ngedit satu-satu. Ada bumper in, bumper out, nah kayak gitu-gitu. Soundnya juga gue perlu equalizerin, terus gue kasih reverb dikit, kompresor supaya soundnya enak. Nah itu
hal teknisnya. Tapi tadi selain disiplin, hal teknisnya juga seperti itu. Dengan adanya gue membuat podcast dan gue merasa communication skill gue sama orang itu lebih baik. Jadi ngomong itu tuh kayak apa ya? Kayak lancar gitu. Bandingin dulu tuh gue kalau ngomong bisa terbata-bata, terus stop gitu ngomongnya, atau bahkan kayak bingung, kayak takut, kayak malu-malu. Nah, karena gue emang kuliah sarjana komunikasi, jadi ya gue cukup happy lah dengan communication skill ini. Salah satunya dengan menggunakan podcast yang gue rekam. Gue kadang tuh rekam dalam semalam bisa sampai 5 episode, 6 episode gitu. Nah, ide dari mana? Idenya gue tulis dulu di buku. Jadi gue punya buku catatan. Selalu nih buku catatan gue tuh bukan yang digital, yang kayak ketikan gitu. Gue lebih senang dengan menulis tangan gitu ya. Gue tulis aja ide-ide yang memang ada di otak gue gitu. Kadang gue ke coffee shop untuk ngopi siang-siang, gue tulis aja. Hari itu gue cuma pengen brainstorming ide podcast aja sampai, coba contoh ini gue bikin sampai episode dari 256 sampai 277. Berarti sekitar 20 episode tuh dalam satu waktu di Tomorrow Coffee Tanjung Duren. Iya, jadi gitu. Jadi gue bisa tulis terus. Habis itu gue rekam satu-satu. Ya gitu deh. Itu yang gue lakukan untuk membuat podcast. Yang penting lu, tips dan triknya tuh ya disiplin. Terus ya tekun aja, bikin aja satu-satu pelan-pelan. Salah ngomong gak usah di-delete sih kalau gue ya. Gue tuh gak pernah, apa jarang ya, gak pernah ngedit kok. Seingat gue kalau salah ya gue ulang gitu. Kalau paling salahnya di bumper 1 menit doang, sisanya mah udah gue ngeflow aja ngomong. Terus panjang kayak gini nih udah 7 menit lebih. Ya yang penting gue tau lah kira-kira gue bakal ngomong sampai berapa menit. Ya udah, ini juga gak lama-lama sih. Ya mulai aja dulu buat podcast lu, buat rekaman lu gitu. Siapa tahu nanti di kemudian hari podcast lu ini bisa menginspirasi atau bisa jadi bahan pelajaran buat orang-orang lain gitu. Siapa tahu, ya nggak? Gue sih sering tulis kalau lu mau dengerin podcast tentang online shop, jadi lu carinya di Spotify atau di Apple Podcast atau di Google Podcast tuh Sekolah Kilat Seller gitu. Nah, nanti lu keluar tuh semua podcast gue tentang online seller. Oke, sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. See ya.